Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Sobat. Tempe nomor Tegal, orang apa, orang kamera. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Terlalu demen kulaning sampean ngopi. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. temenan mas. Nah, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan membahas ya, benarkah ketika membuat tempe tanpa dibuang kulit arinya sama sekali itu bisa untung banyak? Jawabannya itu benar ya, benar sekali. Tapi itu hanya sementara ya, sifatnya cuma sementara, mungkin 1 hari 2 hari atau mungkin lama-lamanya itu 1 minggu ya. Tapi sebenarnya itu teman-teman itu yang dirugikan ya, ketika teman-teman membuat tempenya itu tidak dibuang kulit arinya sama sekali, itu justru teman-teman yang dirugikan. Kenapa ya? Mungkin oke lah, mungkin dalam 1 kilogram kedelai mentah itu mungkin bisa menjadi yang biasanya ya, sumpama yang biasanya itu 1 kilo itu cuma jadinya 4 potong, itu kalau tidak dibuang kulit arinya itu bisa 5 sampai 6 potong ya. Jadi selain dapat untung dari selisih penjualan, teman-teman juga dapat untung dari 2 potong tempe tersebut. Nah, itu benar adanya bahwa ketika teman-teman membuat tempenya itu tanpa dibuang kulit arinya sama sekali, itu bisa untung banyak. Tapi itu cuman ya sehari 2 hari, mungkin paling lama 1 minggu ya. Karena apa? Kalau teman-teman melakukannya ini terusnya ya tiap hari, itu para pelanggan teman-teman itu akan lari ke tukang tempe lain. Kenapa? Ya jelas tempe yang seperti ini yang tanpa dibuang kulit arinya itu tidak akan tahan lama. Jadi mungkin sehari ketika pertama kali bikin itu mungkin masih kelihatan bagus. Nah, kalau sudah 2 hari 3 hari itu sudah terasa bahwa tempenya itu jelek ya, jadi tidak tahan lama. Mungkin paginya masih kelihatan bagus, nanti siangnya itu sudah terlihat cepat busuk. Dan biasanya tempe yang seperti ini itu tempenya itu terlihat itu coklat atau kehitaman, bahkan menjurus kehitaman ya. Jadi tempenya itu kalau digoreng itu warnanya itu justru coklat kehitaman. Itu nanti para pelanggan teman-teman itu akan kecewa dengan teman-teman ya, terutama yang sudah punya pelanggan. Harus dijaga kualitas tempe itu benar-benar dijaga dengan baik ya. Jadi justru yang rugi itu teman-teman ya, karena ya itu para pelanggan teman-teman akan lari ke tukang tempe lain. Dan teman-teman kalau sudah terkenal seperti ini, kalau teman-teman sudah terkenal dengan tempenya yang tidak bagus atau kurang bagus, itu para konsumen, para pembeli itu biasanya beritanya itu akan tersebar dari mulut ke mulut ya. Tetangganya itu saling ngomong bahwa tukang tempe ini tempenya jelek, tempenya itu kurang bagus, jangan dibeli tempenya itu seperti itu. Yang saya rasakan itu seperti itu ya. Jadi
saya ya, karena saya mungkin yang mengatakan ini, yang mengatakan itu para pelanggan saya itu, saya ini terkenal tempenya bagus ya. Jadi saya tidak ngomong juga yang beli, yang beli itu yang ngasih apa ya, yang mengiklankan lah, yang mempromosikan tempe saya. Jadi ketika ada sesuatu, ketika tetangganya itu butuh tempe yang bagus, itu akan mereferensikan kepada kita ya. Jadi yang paling utama untuk saat ini dan mungkin tahun ini ya, ini kan zaman sekarang itu kualitas itu yang nomor satu ya, bukan kuantitas ya. Kalau teman-teman masih melakukan yang seperti ini, cara berpikirnya itu yang penting besar dengan harga yang mungkin setara tapi bentuknya lebih besar, itu mungkin ada yang melirik ya, masih ada yang seperti itu, tapi kebanyakan itu kualitas itu yang diperhatikan. Itu benar-benar harus teman-teman ditanamkan dalam cara berpikir teman-teman bahwa kualitas tempe itu harus dijaga dengan baik. Dan kalau usaha teman-teman ingin berjalan puluhan tahun sampai ke anak cucu teman-teman, itu customer base atau pelanggan teman-teman itu harus dijaga dengan baik ya. Karena apa? Customer base ini sangat penting sekali buat usaha teman-teman ya, buat usaha tempe teman-teman itu kedepannya itu. Karena apa? Kalau sudah mempunyai customer base atau pelanggan tetap ya, itu jualannya itu enak ya. Jadi yang di pasar atau mungkin yang kelilingan itu enak ya. Jadi kita berangkat jualan yang keliling maupun yang di pasar itu sudah ada sudah ada pandangannya, sudah punya planning bahwa dalam satu hari saya sudah bisa menghabiskan tempe sekian ya, sekian ratus potong atau sekian kilogram kedelai. Itu sudah ada planning tiap harinya itu seperti itu ya. Jadi customer base ini harus dijaga dengan baik ya. Dengan cara apa ya? Kualitasnya itu dijaga ya. Kualitas tempenya itu harus dijaga dengan baik. Karena apa? Pelanggan walaupun sudah bertahun-tahun, kalau sering dikecewakan ya, itu alamat buat teman-teman akan ditinggal oleh para pelanggan ya. Oke, kalau cuma dimaki-maki atau mungkin dimarahi ya, itu masih lumayan ya. Tapi kalau sudah ditinggal ya, sudah tidak mau ngambil tempe ke teman-teman lagi, itu yang jadi masalah buat teman-teman. Maka dari itu, kalau ada yang menawarkan ya, atau mungkin bahwa cara membuat tempe tanpa dibuang kulit ari itu bisa menguntungkan banyak ya, bisa lebih banyak untungnya, itu hanya sifatnya sementara. Dan ini saya tidak pernah menyarankan buat teman-teman untuk melakukan yang seperti ini. Karena apa? Ini juga buat teman-teman ya, saya juga ingin memotivasi teman-teman bahwa membuat tempe itu harus yang baik, kualitasnya itu harus dijaga ya. Seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.